Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati peserta PPG, marilah kita sama-sama membuka ujian munakasyah ujian komprehensif pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi ujian ini berdurasi 50 menit ya ke depan. Ya, berdurasi 50 menit dengan item pertanyaan itu ada 3 pertanyaan. Pertama pertanyaan mengenai baca tulis Al-Quran, baru yang kedua moderasi beragama, dan terakhir praktek mengajar. Saya mau cari tahu dulu tentang Al-Quran. Apa yang Bapak tahu tentang Al-Quran? Silakan. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup, begitu Pak Dokter. Iya. Jadi dia sebagai pedoman hidup. Al-Quran itu terdiri dari berapa ayat? Tahu? Berapa jumlah ayat? 6.000 untuk ayatnya 6.666 ayat. Surah? Surahnya berjumlah 114 ayat. Ya, Kemudian surah. jumlah juznya 30 Pak Dokter. Ya, berapa tahun diturunkan? Berapa bulan, berapa hari? Diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 hari. Itu surah yang pertama diturunkan surah apa? Surah Al-Alaq Pak Dokter. Ya, bisa dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Saya ulangi, Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramal ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Oke, itu yang ayat yang pertama diturunkan artinya apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Saya tahu arti apa itu, kenapa disuruh membaca orang? Bisa Orang disuruh membaca menurut ayat ini karena begitu pentingnya adalah menuntut ilmu, karena dengan membaca kita bisa memperoleh ilmu, terutama dalam mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu menurut pemahaman saya, Pak Dokter. Ya, dia membaca. Jadi sekarang ditulis. Oh iya iya Pak. Iya. Ayat Al-Alaq Pak Dokter di. Iya. Kasih bagus-bagus tulisannya. Iya Pak Dokter.
Satu. Oke, 2 ayat boleh, Pak? Ya, Sudah? 2 ayat, 3 ayat boleh? sudah selesai Pak Dokter. Oh, alhamdulillah.
Ini Pak Dokter. Ya, kasih mundur sedikit Pak. Iya. Tidak terlalu nampak. Oke, ya. Baik, kita masuk di relasi beragama Pak Pak Muardi. Jadi ini moderasi beragama ini Bapak ini dekat sekali dengan Tator. Jadi ada dekat perbatasan antara Islam dengan Kristen. Kalau seumpamanya sebelum saya mau ke lingkungan Pak Muardi tentang moderasi beragama ini, saya mau tanya dulu, bagaimana kondisinya sekolah itu kalau seumpamanya kita tarik ke sekolah tentang moderasi beragama ini? Kalau umpamanya diterapkan dalam sekolah mengenai moderasi beragama, Pak Dokter, kita menanamkan kepada anak-anak bahwa bagaimana kita bisa menghormati agama yang berbeda dengan kita, saling menghormati, saling menghargai dengan perbedaan keyakinan, kemudian namun secara garis besarnya intinya jangan mengikuti apa yang mereka yakini, tapi kita disuruh bagaimana kita bisa menghormati mereka punya agama atau kepercayaan, begitu Pak Dokter. Iya. Kalau kita mau tarik ke lingkungan keluarga, di dalam keluarga, tetangga-tetangga yang ada di sekitar Bapak. Untuk keluarga, jadi tentunya kita bagaimana kita bisa menanamkan pada keluarga kita bahwa memberikan pemahaman bahwa kita hidup di negara kita adalah negara yang beragama. Jadi bagaimana kita bisa saling menanamkan diri kita, saling menghormati, saling menghargai dengan agama yang lain. Karena sesungguhnya negara kita bukanlah negara agama, maksudnya negara Islam, begitu Pak Dokter. Karena kita adalah berdasarkan pada Pancasila yang terdiri dari beberapa agama, begitu Pak Dokter. Jadi memang kita pada dasarnya ini negara kita bukan negara agama Pak, ya, negara Pancasila. Jadi yang kita kedepankan itu aturan-aturan hukum, jadi tidak boleh kita sewenang-wenang. Baru kita itu memang sudah ditanamkan dari nenek moyang kita dulu untuk saling menghargai, ya, menghormati kesepakatan bersama dalam berbangsa dan bernegara, karena mendirikan negara ini bukan cuma satu golongan Pak, kita ini semua termasuk semua, ya, lapisan masyarakat itu berjuang untuk mencapai kemerdekaan kita. Jadi tidak boleh kita satu saja yang istimewa, harus istimewa semua. Baik Pak Muardi, saya masuk di pembelajaran. Jadi ada memang tipe-tipenya guru itu Pak. Ada mengajar, ada keras, ada sedang, ada lembut. Kalau Pak Muardi itu mengajarnya di tipe mana? Keras, sedang, atau lembut? Saya mengajarnya kayaknya di tipe yang lemah lembut Pak Dokter, yang lembut. Alasannya? Alasannya karena saya perhatikan bahwa dalam menghadapi berbagai macam karakter di setiap anak, umumnya itu anak-anak itu suka yang lemah lembut, tidak mau dikerasi, karena memang kita dianjurkan untuk bagaimana kita bisa berlaku lemah lembut dalam menghadapi situasi yang kita hadapi. Pembelajaran. Apalagi dalam proses pembelajaran, intinya bagaimana kita bisa berlaku lemah lembut kepada peserta didik. Karena kalau kita terapkan yang kasar, kayaknya anak-anak seolah-olah tambah menjauh Pak Dokter, begitu. Betul Pak Mardi. Jadi dalam proses pembelajaran itu memang kita harus kedepankan itu lemah lembut. Karena kalau mengajar orang cuma 3 aspek yang kita ingin capai Pak. Pertama itu dari aspek kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Jadi kalau kita kasar mengajar, itu tidak masuk di pikirannya anak-anak itu. Apalagi kita pokoknya suka marah-marah dalam kelas, tidak masuk di pikirannya.
walaupun dia anak-anak mengerti, mungkin dari aspek kognitifnya itu belum tentu dicapai. Sedangkan yang kita akan capai itu cuma 3 itu, dari aspek kognitif, afektifnya, dan psikomotoriknya itu. Makanya kayaknya tidak efektif kalau kita mengajar lantas kita keras. Mungkin lebih efektif dia kalau kita lembut mengajar. Kita bisa capai ketiga-tiganya itu. Oke, di dalam tahapan mengajar ini ada 3 tahapan, Pak Mordi. Jadi ada tahapan pendahuluan, kegiatan inti, baru kegiatan penutup. Bisa dijelaskan kegiatan-kegiatan ini mulai dari kegiatan pendahuluan? Ya, makasih Pak Dokter. Dalam melakukan pembelajaran tentunya tak lepas daripada ketiga kegiatan inti ini mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi untuk kegiatan pendahuluan biasanya kita mulai dengan membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan disertai dengan berdoa. Kemudian menyiapkan peserta didik mengenai kesiapan dalam kegiatan pembelajaran, karena biasanya anak-anak sebelum kita lakukan pembelajaran masih ada yang kurang siap mengikuti pembelajaran. Kemudian biasa juga dilakukan itu semacam memberikan permainan terlebih dahulu sebelum kita memasuki proses pembelajaran, seperti semacamnya ice breaking, bagaimana anak-anak dibawa dalam keadaan suasana yang gembira, yang senang, yang nyaman, begitu Pak Dokter. Kemudian memberikan semacam pertanyaan untuk bagaimana bisa mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang akan kita lakukan, akan kita pelajari. Kemudian menyampaikan lingkup penilaian yang akan kita nanti lakukan dalam kegiatan inti. Jadi kemudian setelah itu baru masuk pada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian untuk kegiatan inti, biasanya guru menunjukkan contoh materi yang akan dipelajari. Dan selanjutnya biasanya meminta pada peserta didik untuk melakukan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya setelah itu biasanya juga anak-anak disuruh mempresentasikan, umpamanya biasanya menampilkan hasil karya yang telah dilakukan oleh siswa sesuai dengan proses pembelajaran yang dilakukan siswa tersebut. Selanjutnya kemudian setelah itu mengevaluasi hasil karya atau mungkin semacam produk yang telah dihasilkan oleh peserta didik. Setelah itu selanjutnya biasanya juga melakukan semacam refleksi, yang biasanya guru meminta peserta didik untuk menyebutkan kembali poin-poin penting yang telah didapatkan dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk penutup, biasanya peserta didik diajak untuk peserta didik dan guru melakukan penguatan materi, kemudian menarik kesimpulan, evaluasi, ya, melakukan evaluasi, kemudian berdoa, dan masuk pada penutup, begitu Pak Dokter. Iya. Baik, untuk selanjutnya di
diperhatikan apa yang diajarkan Pak Muardi. Silakan Pak, diperhatikan. Jadi Ya oke, di off rekamannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran biasanya kita selalu mengawali dengan membaca doa. Jadi saya harap kepada ketua kelas supaya memimpin membaca doa. Kepada anakku saya persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih ya. Makasih. Jadi sekarang kita untuk pelajaran kita kali ini, sebelum kita mulai terlebih dahulu coba saya cek kehadirannya anak-anakku sekalian, dan saya juga akan mengecek kesiapan anak-anakku dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi siap semua ya? Ya, alhamdulillah sudah siap ya. Oke, jadi seperti biasanya sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bapak akan menyampaikan beberapa tujuan pelajaran kita yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, jadi adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kita kali ini, yaitu anak-anakku sekalian diharapkan dapat menjelaskan sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik diharapkan dapat menerapkan sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya adalah merupakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi saya harap anak-anakku sekalian bisa memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini, jadi Bapak akan menunjukkan contoh video, contoh poster juga yang berkaitan tentang amanah atau jujur. Kemudian setelah itu anak-anakku sekalian membuat karya berupa video yang karyanya itu adalah merupakan poster. Anak-anakku sekalian, jadi Bapak akan menampilkan video terkait materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Jadi oke, saya harap supaya anak-anakku sekalian memperhatikan video berikut. Oke anak-anakku sekalian, jadi Bapak akan menampilkan tayangan video terkait dengan materi pembelajaran kita kali ini, yaitu jujur dan amanah. Jadi saya harap kepada anak-anak sekalian memperhatikan tayangan video berikut. Jadi di sini apa itu amanah? Amanah menurut bahasa, dalam bahasa Arab ya, yaitu amanatan yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sedangkan menurut istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan.
Kemudian adapun cakupan amanah ada 3 ya anak-anakku ya. Yang pertama amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amanah kepada sesama manusia. Untuk amanah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi contohnya umpamanya kita melaksanakan sholat wajib yang 5 kali sehari semalam itu ya. Anak-anakku, jadi saya harap supaya sholatnya dijaga baik-baik. Kemudian amanah kepada sesama manusia. Contohnya kita dikasih jabatan, apakah mungkin umpamanya ketua OSIS dikasih jabatan menjabat sebagai ketua OSIS, itu bisa dijaga amanah yang telah diberikan ya. Jadi kita harus emban dengan baik. Kemudian amanah kepada diri sendiri. Jadi menjaga, umpamanya kita menjaga protokol kesehatan ya, umpamanya kita memakan makanan yang sehat, yang bergizi, itu semuanya itu bagaimana kita bisa menjaga amanah kepada diri sendiri, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita ya. Kemudian selanjutnya itu kita masuk pada jujur. Jadi apa itu jujur? Jadi jujur menurut bahasa berarti lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata sidik yang berarti berkata benar. Sedangkan menurut istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin. Jadi ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Kemudian untuk contoh perilaku jujur, umpamanya kita mengembalikan sisa uang belanja, ya itu adalah salah satu bentuk sifat jujur yang kita miliki ya. Kemudian mengerjakan ujian dengan jujur, ya tidak menyontek. Makanya kalau umpamanya sebelum kita ujian, tentunya kita harus siap, memang umpamanya kita rajin belajar ya. Kemudian adapun manfaat amanah dan jujur, yaitu yang pertama kita merasa aman dan tenang. Kemudian tidak dikejar rasa bersalah. Selanjutnya dipercaya orang lain dan banyak memiliki teman. Kemudian tentunya kita disayang oleh orang tua. Jadi ingat ya, kalau umpamanya kita menjadi orang yang bersifat amanah dan jujur, itu tentunya kita selalu merasa aman dan tenang. Kemudian tidak merasa selalu bersalah. Kemudian kalau umpamanya ada sesuatu hal, karena kita memang sudah dipercaya, jadi orang akan mudah untuk bergaul dengan kita. Kemudian tentunya kita akan banyak memiliki banyak teman di sekolah ya, anak-anakku sekalian. Jadi makanya saya harap kalian itu bagaimana kalian bisa menanamkan sifat amanah dan jujur. Jadi saya harap jadi untuk videonya saya harap supaya perhatikan baik-baik ya. Jadi selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian. Jadi adapun tugasnya,
Jadi adapun tugasnya anak-anakku sekalian membuat video poster tentang bagaimana kita Jadi selanjutnya kita tugas anak-anak sekalian yaitu membuat poster terkait masalah materi amanah dan jujur. Setelah itu anak-anakku setelah kalian kerjakan tugasnya nanti akan dipresentasikan hasil produknya. Jadi kita nanti akan tampilkan di depan. Kemudian setelah ditampilkan, anak-anakku nanti akan mengevaluasi pengalaman saat membuat produk bersama dengan teman-teman melakukan refleksi ya. Kemudian nanti Bapak akan meminta peserta didik untuk membaca rubrik ikhtisar untuk mengetahui poin-poin penting pada materi yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Oke, jadi silakan anak-anakku, selamat mengerjakan. Oke, anak-anakku sekalian, sudah tugasnya. Jadi saya harap anak-anakku sekalian mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1. Kemudian oke, bagus. Jadi oke untuk karyanya oke, sudah mantap. Jadi saya harap kepada anak-anakku berikan aplaus kepada temannya pada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Oke, jadi untuk pertemuan kita kali ini, jadi sebagai kesimpulan dari hasil pembelajaran kita kali ini yaitu dengan mempelajari materi pada amanah dan jujur, tentunya kita bagaimana kita bisa mengetahui anak-anakku sekalian dengan belajarnya kita pada materi sifat amanah dan jujur, tentunya dapat kita petik beberapa hal, diantaranya yaitu kita bisa merasa aman dan tenang, kemudian tidak dikejar rasa bersalah, kemudian dalam pergaulan kita mudah dipercaya orang lain dan banyak memiliki teman serta disayangi orang tua, apakah orang tua di rumah baik orang tua yang dalam hal ini di sekolah yaitu guru kita ya. Jadi saya kira untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini saya kira cukup sekian. Jadi sebelumnya seperti biasanya sebelum kita menutup pembelajaran terlebih dahulu Bapak mengajak kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca Al-Fatihah. Saya kira cukup sekian. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.